Setelah lokasi bank dipilih, dia akan mengamati bank dari balik hutan. Halo bro and sis, kembali di channel Mr. Joe Official. Saat ini Mr. Joe akan membahas sebuah pekerjaan ilegal. Sebenarnya ini bukan pekerjaan secara umumnya, tetapi saya menganggap ini sebagai pekerjaan dia karena orang ini sudah melakukan pekerjaannya selama 30 tahun. Pekerjaannya adalah merampok bank sendirian dan orang ini viral di zamannya. Dan pada akhirnya dia bekerja untuk polisi karena keahliannya merampok bank. Kira-kira sebagai narasumber atau orang ahli di bidang perampokan. Dan sebelum saya cerita lebih jauh, saya paksa Anda untuk subscribe channel ini. Saya hitung 1, 2, 3. Kenapa harus subscribe? Agar kalau mendadak sinyal terputus atau channel beralih tidak sengaja, Anda tetap tidak kehilangan channel ini. Dan agar channel ini terus berkembang, tekan juga tanda like-nya serta tekan belnya agar bro and sis bisa saya info video lainnya dari channel Mr. Joe Official. Oke, tekan subscribe-nya di pojok bawah ini. Kali ini Mr. Joe bahas tentang suatu perampokan ulung yang bernama Carl Gugasian. Dia menjadi perampok bank khusus di Jumat malam. Salah satu penjahat yang paling produktif dalam sejarah Amerika Serikat. Dikenal dalam merampok lebih dari 50 bank selama periode 30 tahun dengan total lebih dari 2 juta dolar. Gugasian dijatuhi 12 tahun dikurung di Fort Dix, Nije, 40 mil dari rumahnya. Seorang tahanan model dia dibebaskan pada 5 Mei 2017 pada usia 69 tahun. Dia saat ini adalah seorang tahanan Amerika yang menjalani hukuman 17 tahun karena perampokan yang dikenal sebagai The Friday Night Bank Robber. Gugasian lahir di Bromley, Pennsylvania dari orang tua imigran Armenia. Dia memulai perbuatan jahatnya saat di usia 15 tahun. Perampokan pertamanya dimulai dengan menjarah toko permen. Tapi gagal, pemilik toko permen menembaknya. Karena usia Gugasian masih muda, dia dikirim ke fasilitas pemuda negara selama 18 bulan. Lalu ia dibebaskan pada tahun 1964. Karena Gugasian telah pernah ditahan, makanya dia punya pemikiran catatan hitam tentang hidupnya. Dan ini menjadi masalah baginya, karena dia tidak akan bisa lagi bekerja secara biasanya karena catatan hidupnya sudah jelek sejak di usia muda. Ini kata dia. Dia merasa hidupnya, masa depannya sudah hilang sebagai orang yang baik. Untuk itu, sejak keluar dari penjara, dia mulai berpikir untuk selamanya menjadi perampok saja. Dan untuk menambah pengetahuannya tentang perampokan bank, dia mulai mengikuti serangkaian kegiatan yang menambah ilmu tentang dunia kejahatan. Gugasian mulai mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk melanjutkan kehidupan kriminalnya dan unggul di dalamnya. Padahal kalau saja Gugasian tahu, sebenarnya catatan kriminal kejahatan adalah dihapus otomatis pada usia 18 tahun. Tapi dia tidak tahu keterangan ini didapat dari seorang agen Federal Bureau of Investigasi bernama Ray Carr yang mewawancarai Gugasian di akhir kejahatannya. Jadi pada awalnya tahun 1971, Gugasian mendaftar di program insinyur listrik di Universitas Villanova dan bergabung dengan Korps Pelatihan Petugas Cadangan. Setelah lulus, ia bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat di Fort Bragg dan menerima pelatihan pasukan khusus dari senjata taktis. Setelah bertugas di militer, ia kembali ke perguruan tinggi, mendapatkan gelar master, diikuti dengan doktoral dalam statistik dan probabilitas di Pennsylvania State University. Setelah lulus, Gugasian merencanakan perampokan tiruan di waktu luangnya atau latihan uji coba merampok. Pada
kesempatan terpisah, dia berencana untuk melakukan perampokan bank. Pertamanya, namun dia berulang kali mundur sebelum memasuki bank. Dia selalu merasa takut atau merasa aksinya pasti akan diketahui orang. Tapi pada akhirnya, dia melakukan perampokan pertamanya dan menggunakan mobil curian sebagai pelariannya. Gugasian terkenal karena caranya yang cermat dalam merencanakan dan mengeksekusi perampokannya. Dia akan mulai dengan mencari bank di lokasi tertentu dengan mempelajari lingkungan area bank, peta jalan, masuk dan keluar dari berbagai kemungkinan kabur atau bersembunyi. Mencari secara khusus bank-bank di kota-kota kecil yang dekat dengan hutan. Di sisi lain adalah jalan dengan akses mudah dan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Dia akan lebih mempersempit pencarian dengan memilih bank dengan waktu tutup lebih sore di musim gugur atau musim dingin. Dia kemudian akan simpan uang hasil rampasannya serta menyembunyikan bukti apapun yang menghubungkan dengan kejahatan seperti baju, sepatu, topi, senjata perampokan. Dia kemudian akan kembali untuk mengambil barang-barang yang telah dicuri setelah reda situasinya. Untuk itu, dia membuat lokasi simpan di hutan, di gorong-gorong air yang tidak bisa berfungsi. Setelah lokasi bank dipilih, dia akan mengamati bank dari balik hutan. Selama beberapa hari, mencatat kebiasaan karyawan. Kemudian pada Jumat malam, perampok selalu beberapa menit sebelum waktu tutup dan bank sekaligus memaksimalkan jumlah uang tunai yang tersedia untuk dicuri. Dia akan melakukan beberapa pengujian skenario kejahatan sebelum benar-benar merampok bank. Dia bahkan merubah dirinya agar terlihat lebih menakutkan dan mengerikan. Untuk melakukan kejahatan perampokan, banyak hal-hal yang dirubah dari dirinya. Hal ini dimaksudkan agar tidak mudah dikenali, yaitu 1. Selalu memakai jaket hoodie atau berbaju besar dengan menutup di kepala. 2. Menggunakan topeng seram, yaitu mengenakan topeng wajah yang mengerikan, topeng Freddy Krueger yang sering dipakainya. Nomor 3. Menyembunyikan warna kulitnya, untuk itu dia pakai sarung tangan dan menutup leher atau syal serta baju panjang yang kebetulan udara juga dingin pada saat dia merampok bank. 4. Merubah perawakan badannya menjadi lebih gendut atau lebih berisi. 5. Merubah cara berjalannya. Dia berjalan sedikit miring seperti jalan kepiting, jalannya minggir. 6. Mengubah aksen bicaranya dan bicara sesedikit mungkin. Begitu sampai di counter, yang dilakukan pada saat merampok bank adalah begitu dia sampai di counter, dia melompati counter sambil mengacungkan pistol tangan untuk menakut-nakuti staf dan pelanggannya. Dia naik dan turun di laci uang tunai, memasukkan uang ke dalam tas, dan pergi dengan cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 2 menit. Jadi dia waktu sedikit sekali dan cepat. Setelah dia merampok, keluar dari bank dengan segera strategi kabur dengan berganti-ganti kendaraan. Dia bisa saja naik motor, lalu berganti mobil, van, lalu ganti mobil lagi dengan sedan, lalu masuk hutan dengan motor trail, bahkan dengan sepeda yang telah disembunyikan di beberapa tempat dan di beberapa jalan keluar pelarian. Jadi dia membuat beberapa jalan kabur yang pergi sejauh-jauhnya dan selalu menyimpan hasil kejahatannya di hutan dengan menaruhnya di lubang tanah atau lubang pohon, lalu ditutup dengan hati-hati agar tersamar dan kembali normal. Dia selalu mencari yang jauh dan bisa bermil-mil jauhnya lokasi persembunyian perampokan. Gugasian dalam aksinya lebih banyak dia menggunakan tekanan dan sikap yang kasar dan keras agar korbannya patuh dan tunduk dengan apa yang diminta. Dia tidak pernah sengaja membunuh atau menembak korbannya, tetapi pernah ada satu kejadian yang dia sendiri tidak pernah berharap terjadi. Gugasian melakukan kekerasan selama perampokan bank dengan menembak seorang manajer bank di bagian perut saat memasuki bank. Hal ini juga lantaran tindakan mengejutkan dari manajer itu sendiri kepada Gugasian. Pada tahun 2002,
30 tahun karirnya dan menjadi terkenal sebagai perampok bank Jumat malam dinamakan demikian karena dia memperhitungkan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk merampok bank. Karena kasir pada waktu itu terbaik adalah sore menjelang tutup. Karena biasanya di akhir minggu banyak orang yang menyimpan uang di bank. Tetapi masa kejayaan Gugasian berakhir juga karena hal yang tidak pernah diduga dan berakhir karena sial. Dan ini bukan karena sebab kesalahan yang dia buat. Hal ini karena Gugasian dekat dengan rumahnya di Radnor, Pennsylvania. Gugasian menyembunyikan semua peralatan perampokan banknya di daerah perhutan. Jadi ada dua remaja laki-laki sedang menjelajahi hutan yang sama. Ini ketika mereka menemukan pipa drainase beton. Mereka membukanya dan menemukan detail dan peralatan untuk perampokan. Peta, masker wajah, ransum bertahan hidup, senjata dan amunisi. Dua orang ini menghubungi polisi dan petunjuk yang ditemukan di laci di tempat kejadian tersebut telah menarik penduduk setempat. Mereka memilih daftar nama. Simpanan itu berisi brosur sekolah karate tempat dia berlatih. Agen FBI mengunjungi studio karate dan bertanya apakah ada siswa yang bertubuh pendek, atletis, dan tertarik pada senjata-senjata dan alam bebas. Mereka bernama Gugasian. Begitu mereka menangkap Gugasian dan mendapatkan sidik jarinya. Mereka membandingkan sidik jarinya dengan brosur yang ditemukan di simpanan dan mereka mencocokkan. Simpanan ini adalah satu dari 18 simpanan serupa yang berisi uang tunai dan detail perampokan dari bank-bank lainnya di timur laut. Ketika ditangkap, Carl Gugasian berusia 56 tahun, seorang insinyur dan ahli statistik yang tinggal di pinggiran kota Philadelphia yang telah kaya. Dia diyakini telah merampok setidaknya 50 bank di pantai timur sejak tahun 1973. Dia mengakui 50 perampokan bank lainnya dan penembakan ke manajemen bank sebagai kecelakaan, bukan tujuan menembak sebenarnya. Pengadilan memutuskan Carl Gugasian menerima hukuman 115 tahun. Gugasian membuat kesepakatan dan yang setuju untuk memberikan bantuan kepada FBI dan polisi dalam membereskan semua perampokan bank yang belum terpecahkan. Dia mendapat pengurangan hukuman menjadi sisa 17 tahun. Ini waktunya di Lembaga Pemasyarakatan Federal di Fairton, New Jersey. Penjara federal menyatakan Gugasian dibebaskan pada tanggal 5 Mei 2017 pada usia 69 tahun. Dalam satu halaman surat dikirimkan ke pengadilan federal di Philadelphia, Gugasian mengatakan dia tidak bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Gugasian memberikan pernyataan kepada kita, yaitu, meskipun saya telah berperilaku rasional selama merampok bank 50 kali, tidak ada korban yang terbunuh. Saya menyadari bahwa setiap orang yang dia dipaksa untuk mengalami pengalaman dan perampokan yang mengerikan menderita kerugian yang luar biasa, meskipun mereka tidak terluka atau baik secara fisik. Jadi kalau bisa bekerja baik, kenapa harus memilih pekerjaan menjadi penjahat? Gugasian secara nyata merampok bank. Kalau seorang pekerja korupsi, kira-kira bagaimana ya? Kasih komentar di bawah. Sama nggak kejahatan korupsi dengan kejahatan perampokan bank? Bagaimana menurut Anda? Komunikasikan di bawah. Oke bro and sis, semoga dari cerita video ini kita bisa mengambil pelajaran, pesan yang baik, dan bro and sis bisa membaginya ke rekan saudara dan keluarga bro and sis agar menjadi hal yang bermanfaat. Karena di setiap kejadian atau peristiwa pasti ada hal-hal baik yang bisa didapat. Makanya mulai share, kasih tekan tombol like-nya, saya tunggu komentarnya atas video ini agar bisa ketahui berapa besar atensi Anda selanjutnya. Terima kasih.